Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyara Fadila dengan NIM 23002106. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemahaman dari ringkasan buku yang saya bahas dengan judul buku yaitu Implementing Total Quality Management. Bab pertama yaitu mengenai manajemen mutu terpadu sebagai suatu revolusi mutu. Konsep tentang mutu, jadi mutu itu merupakan salah satu pokok masalah yang sering salah dipahami dalam bisnis, walaupun merupakan inti kelangsungan hidup organisasi yang paling besar. Mutu ditentukan oleh para pelanggan dengan cara pertama menyetujui apa yang dikehendaki pelanggan atau kebutuhan pelanggan. Mutu mungkin merupakan cara yang paling baik untuk memastikan adanya kesetiaan pelanggan, pertahanan yang paling baik terhadap pesaing asing, dan satu-satunya jalan untuk memantapkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan dalam keadaan pasar yang sulit. Nah, evolusi mutu itu terdiri dari 4 generasi. Yang pertama itu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Ini itu merupakan suatu cara yang paling baik untuk memastikan adanya kesetiaan pelanggan, pertahanan yang paling baik terhadap pesaing asing, dan satu-satunya jalan untuk memantapkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan dalam keadaan pasar yang sulit. Negara Jepang, hal ini terdorong karena kebutuhan untuk membangun kembali industri pabrikasi, sedang di Eropa dan Amerika Serikat pertama dilakukan oleh angkatan bersenjata dengan keperluan bahwa mereka harus menyesuaikan perlengkapan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi peranan militer mereka. Nah, selanjutnya itu terkait dengan kendali mutu dan jaminan mutu. Kendali mutu dapat diartikan sebagai suatu sistem kegiatan yang dirancang untuk menilai produk atau jasa yang dipasok kepada pelanggan. Sedangkan jaminan mutu merupakan suatu sistem manajemen yang dirancang untuk mengawasi kegiatan-kegiatan pada seluruh tahap, mulai dari desain produksi, penyerahan produk, serta layanan. Kunci dari sistem manajemen mutu yang efektif itu yang pertama, sistem manajemen mutu yang efektif. Yang kedua, pemeriksaan berkala atas pelaksanaan sistem untuk memastikan bahwa sistem itu efektif. Yang ketiga, peninjauan berkala atas sistem untuk memastikan bahwa sistem secara berkesinambungan memenuhi permintaan yang terus berubah yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya itu terkait dengan pengakuan. Dalam menerapkan sistem pengakuan terdapat dasar-dasar pengakuan, yaitu yang pertama, banyak individu menilai penghargaan berdasarkan kesungguhan manajemen. Yang kedua, membuat pemberian penghargaan menjadi sesuatu yang besar. Yang ketiga, memastikan semua orang tahu bagaimana penghargaan dapat dimenangkan. Yang keempat, memastikan sistem penilaian yang adil. Nah, selanjutnya terkait dengan manajemen mutu terpadu sebagai satu revolusi mutu. Nah, konsep mutu itu meliputi bagaimana perusahaan memenuhi semua kebutuhan pelanggan, termasuk bagaimana pelanggan itu disambut di telepon, kecepatan petugas penjualan menanggapi suatu permintaan penawaran harga, memiliki produk dan jasa baru apabila diperlukan, dan bahkan memberi kepastian bahwa fakturnya juga benar. Nah, standar-standar sistem mutu itu menentukan ukuran pengawasan yang diperlukan untuk membantu memastikan bahwa produk jadi atau terasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, tujuan dari total quality management itu memberikan kepastian bahwa setiap kegiatan memberikan kontribusi guna mencapai tujuan utama bisnis dan dilaksanakan dengan penuh efisiensi. Kemudian terkait dengan menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi peran total quality management ini dalam menghapus kesalahan-kesalahan itu untuk memuluskan pelanggan internal maupun eksternal dalam dan melalui pencegahan mengurangi sebab-sebab kesalahan. Tujuan total quality management itu secara terus-menerus memperbaiki mutu dengan menghapus ketidaksesuaian dalam sistem kegiatan di seluruh bagian perusahaan. Manfaat-manfaat yang dapat mendatangkan keuntungan dari penerapan TQM yang berhasil sangat besar, yaitu dapat melakukan perbaikan kepuasan pelanggan, kesalahan-kesalahan kepengurusan, biaya kegiatan yang dikurangi, peningkatan dorongan semangat kerja dan tanggung jawab pegawai, peningkatan profitabilitas dan daya saing, benar-benar kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri yang mungkin dipertahankan. Selanjutnya terkait dengan
Biaya mutu sebuah kebutuhan pendorong. Biaya-biaya tidak dapat dihindarkan untuk memastikan bahwa produk dan jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal ini disebut dengan biaya-biaya mutu. Pada banyak perusahaan, sebagian besar biaya yang terkait dengan mutu disebabkan oleh peletakan sesuatu yang benar setelah melakukan kesalahan. Hal ini adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan kegagalan untuk mencapai penyesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan yang biasanya dikenal sebagai biaya ketidaksesuaian. Lanjut di bab kedua yaitu kenalilah pelanggan. Jadi siapakah pelanggan-pelanggan tersebut? Jadi ada dua pelanggan, yaitu pelanggan eksternal dan juga pelanggan internal. Jadi langkah-langkah pendekatan menuju pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pelanggan eksternal yaitu dapat dilakukan dengan cara identifikasi permintaan pelanggan eksternal. Yang kedua, pastikan hasil proses internal memenuhi kebutuhan pelanggan eksternal pada tingkat biaya yang rendah. Kebutuhan-kebutuhan pelanggan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan keras, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, dan yang kedua kebutuhan lunak, berkaitan dengan persepsi yang diberikan kepada pelanggan. Ini itu mengenai pengertian proses. Ya, jadi proses itu dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang memerlukan masukan dan mengubah masukan tersebut menjadi keluaran. Pemasok merupakan seseorang yang memasok masukan dan pelanggan merupakan seseorang yang menerima keluaran dari sebuah proses. Semua kegiatan di dalam suatu usaha atau bisnis dibentuk dari serangkaian mata rantai pemasok atau pelanggan yang sering sangat rumit. Setiap orang adalah seseorang pelanggan proses sebelumnya dalam mata rantai dan seorang pemasok bagi proses berikutnya. Selanjutnya itu pengertian dari biaya mutu dan mengapa biaya mutu itu sangat penting. Jadi biaya mutu itu merupakan semua biaya yang ditimbulkan oleh usaha atau bisnis untuk memastikan bahwa jumlah keseluruhan layanan yang disediakan bagi pelanggan sesuai dengan tuntutan mereka. Tujuan program perbaikan mutu yaitu mengembangkan peningkatan guna memastikan bahwa barang dan jasa diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya serendah-rendahnya. Jadi, pentingnya biaya-biaya mutu itu yang pertama, biaya sering berjumlah sangat besar. Yang kedua, biaya mutu berdampak positif. Yang ketiga, besarnya biaya dan biaya tidak diketahui kebanyakan bisnis. Yang keempat, besarnya beban kegagalan memberikan pelonggaran pada kerusakan. Dan yang kelima, biaya dikaitkan dengan kegagalan dan kegiatan penilaian. Selanjutnya terkait dengan alasan mengapa harus mengukur biaya-biaya mutu. Alasan mengapa biaya mutu perlu diukur itu karena biaya-biaya tersebut besar sekali, tidak dikenal, dan dapat mempunyai dampak sangat berarti terhadap profitabilitas dan kepuasan para pelanggan. Pengukuran biaya mutu digunakan untuk tujuan yang pertama, untuk menarik perhatian manajemen. Yang kedua, untuk meningkatkan pentingnya mutu di dalam tim manajemen. Yang ketiga, untuk memberikan perhatian terhadap daerah-daerah yang menimbulkan biaya tinggi. Yang keempat, pengetahuan tentang biaya mutu akan memberikan pengambilan keputusan yang sehat. Selanjutnya itu mengenai mengelompokkan biaya mutu yang berkaitan dengan mutu. Jadi ada tiga pengelompokan biaya mutu yang berkaitan dengan mutu, yaitu yang pertama biaya-biaya penyesuaian, yang kedua biaya-biaya ketidaksesuaian, dan yang ketiga biaya yang sebagai biaya mutu. Selanjutnya terkait dengan cara mengumpulkan biaya-biaya mutu. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan petunjuk biaya mutu, yang kedua itu menggunakan peran tim KIT. Nah, jadi dengan menggunakan cara petunjuk biaya mutu dapat dimuat dalam yang pertama yaitu BS 6143, yang kedua BSI dan kurung BS 6143, yang terbarunya BS 6143 bagian 1, yang ketiga biaya kesesuaian, yang keempat biaya ketidaksesuaian, dan yang kelima dokumen The American Society for Quality Control. Nah, selain itu dengan menggunakan cara penting dapat dilakukan dengan merancang suatu metode untuk mengidentifikasi seluruh mutu yang terkait dengan seluruh biaya yang ada di perusahaan. Selanjutnya mengenai dengan pembahasan analisis fungsi. Jadi ada tujuan dari analisis fungsi ini, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi tujuan secara keseluruhan, yang kedua untuk mengidentifikasi tujuan setiap departemen, yang ketiga untuk mengidentifikasi departemen yang mencapai tujuan dengan biaya efektif, yang keempat untuk mengidentifikasi biaya yang berhubungan dengan kegagalan, dan kelima untuk mengidentifikasi bagian yang mendapatkan tindakan perbaikan.
Nah, metode. Di sini ada beberapa fungsi metodenya, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan ekstrail memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang ketiga, penataan misi. Yang keempat, menentukan tujuan bagi setiap departemen dengan pengertian memenuhi kebutuhan pelanggan internal maupun eksternal. Selanjutnya, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan penting setiap departemen yang memungkinkan departemen itu memenuhi tujuan-tujuannya. Selanjutnya, mengukur biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan penting. Selanjutnya, menentukan pelanggan atau pemasok untuk setiap kegiatan penting. Selanjutnya, melakukan penelitian mengenai pelanggan internal. Dan yang terakhir, menentukan kawasan untuk perbaikan, menetapkan sasaran dan landasan untuk menilai perbaikan. Selanjutnya itu mengenai manfaat analisis fungsi metode, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan eksternal. Yang kedua, menetapkan maksud dan tujuan. Yang ketiga, melakukan kegiatan penting. Yang keempat, mengidentifikasi setiap kegiatan penting. Yang kelima, menilai kinerja. Yang keenam, mengumpulkan dan mengumpulkan biaya mutu. Yang ketujuh, dapat menentukan bagian perbaikan. Dan yang kedelapan, proses dimulai dari manajemen puncak. Bab selanjutnya yaitu terkait materi standar sistem manajemen mutu. Standar awal sistem mutu di Inggris. Selama akhir tahun 1550-an dan awal tahun 1960-an, Angkatan Bersenjata Inggris menghadapi kegagalan tinggi pada perlengkapan di lapangan, yang membahayakan peran militer dan keselamatan personal serta sipil. Biaya tinggi kegagalan ini mendorong Kementerian Pertahanan untuk menetapkan standar pengawasan mutu, dimulai dengan Defense Standard 0521 yang kemudian digantikan oleh standar NATO ACAP. Sistem mutu resmi menyebar ke industri nuklir dan pengolahan karena risiko tinggi kegagalan. Standar mutu seperti BS 5882 dan BS 5750 dikembangkan untuk menanggapi kebutuhan ini. Pada tahun 1987, ISO 9000 diperkenalkan sebagai standar mutu internasional mencakup berbagai kegiatan bisnis dari desain hingga perdagangan. Selanjutnya, ISO 9000 atau BS 5750 terkait dengan badan-badan pengesahan dan ISO 9000 atau BS 5750 terkait dengan proses pengesahan. Yang pertama yaitu ISO 9000 BS 5750. ISO 9000 dan BS 5750 adalah standar yang sama dengan pengawasan standar Inggris dilakukan oleh British Standard Institute atau BSI. Penilaian perusahaan terhadap standar ini dilakukan oleh organisasi penilai bebas seperti BSI, Deloitte, Register, dan Yearsley yang disahkan oleh National Accreditation Council for Certification Bodies atau disingkat dengan NACCB. NACCB memastikan badan pengesahan memiliki sistem mutu dan kemampuan teknik yang kompeten atas nama Sekretaris Negara untuk Perdagangan dan Industri. Selanjutnya, yang kedua, ISO 9000 BS 5750. Penilaian bebas QMS perusahaan yang dapat dilakukan oleh badan pengesahan resmi yang mencakup kegiatan bisnis terkait. Perusahaan harus menyerahkan dokumen QMS untuk diteliti, memperbaiki kekurangan yang ditemukan, dan menjalani pemeriksaan intensif sebelum menerima sertifikat atau laporan kekurangan. Setelah disahkan, perusahaan akan menjalani pemeriksaan standar berkala dengan biaya yang ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat sistem manajemen mutu yang sah. Yaitu yang pertama, manfaat yang pertama itu pelanggan puas karena barang dan jasa sesuai. Yang kedua, biaya operasional berkurang. Yang ketiga, daya saing dan profitabilitas diperbaiki. Dan yang keempat, semangat pegawai ditingkatkan. Di ketentuan selanjutnya terkait dengan ketentuan tentang standar BS 5750 atau ISO 9000 ini terdapat tiga, yaitu ISO 9001 atau BS 5750 PT1. Yang kedua yaitu ISO 9002 atau BS 5750 PT2. Dan yang ketiga yaitu ISO 9003 atau BS 5750 PT3. Ini terkait dengan tanggung jawab manajemen. Jadi tanggung jawab manajemen ini terbagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab manajemen di bidang kebijakan mutu dan di bidang organisasi. Nah, di bagian kebijakan mutu ini, tanggung jawab manajemen yaitu untuk memastikan bahwa setiap mutu ditangani dengan sungguh-sungguh oleh semua anggota. Sedangkan di bagian organisasi, tanggung jawab manajemen untuk memastikan KPIs yang efektif diterapkan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan sistem manajemen mutu. Nah, untuk menjamin mutu, perusahaan perlu mengangkat seorang manajer dan menetapkan susunan organisasi yang didukung oleh sistem manajemen mutu yang terdokumentasi secara menyeluruh. Dokumentasi ini meliputi buku petunjuk mutu, prosedur pengawasan, dan perintah kerja. Buku petunjuk mutu menjelaskan kebijakan untuk perusahaan termasuk penyesuaian dengan ISO 9001.
Sedangkan prosedur pengawasan merinci metode pengendalian mutu di seluruh organisasi, sedangkan perintah kerja mengatur prosedur spesifik untuk tugas tertentu. Selanjutnya, yang pertama, bagian pengawasan desain ini kegiatannya meliputi perencanaan, input desain, output desain, dan verifikasi desain. Sedangkan pengawasan proses kegiatannya yaitu kegiatan dan perlengkapan untuk memproduksi output, perintah untuk menggambarkan berbagai kegiatan, dan perintah menguraikan output suatu proses. Sedangkan kegiatan dari pemeriksaan dan pengujian yaitu melakukan pemeriksaan penerimaan, yang kedua melakukan pemeriksaan dan pengujian dalam proses, dan ketiga melakukan pengujian dan pemeriksaan akhir. Sedangkan kegiatan dalam perlengkapan, pemeriksaan, pengukuran, dan pengujian yaitu melakukan perlengkapan sesuai harus dipisah, perlengkapan untuk mutu secara berkala deklarasi, selanjutnya metode deklarasi didokumentasikan, dan ada sistem memberi penilaian sah. Terkait dengan tindakan-tindakan perbaikan, bagian-bagian prosedur diperlukan, yaitu yang pertama pemeriksaan sebab produk tidak memenuhi syarat sah, yang kedua menganalisis proses, hak khusus catatan mutu jasa layanan. Terkait dengan penanganan, penyimpanan, pengemasan, penyerahan, dan catatan mutu, diperlukan prosedur untuk memastikan produk dikemas, ditangani, dan disimpan dengan baik guna mencegah kerusakan dan penurunan mutu, dimulai dari penerimaan barang hingga pengiriman ke pelanggan. Pencegahan ini meliputi keamanan lokasi, prosedur pengawasan, penanganan, dan teknik khusus untuk melindungi produk. Yang dimaksud dengan catatan adalah bukti utama penerapan prosedur mutu, sehingga penting menentukan catatan yang diperlukan untuk memastikan perawatannya melalui prosedur yang mencakup pemenuhan standar penyimpanan, pengambilan kembali, dan jangka waktu penyimpanan. Siap bilang. Selanjutnya yaitu mengenai dengan audit mutu internal. Jadi audit mutu internal ini ada beberapa kegiatannya, yaitu yang pertama peninjauan ulang manajemen, yang kedua audit mutu. Selanjutnya mengenai dengan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Yang pertama yaitu mengenai ALPA System. Di ALPA System ini menerapkan program perbaikan mutu melalui langkah-langkah kunci, yaitu perencanaan mutu yang melibatkan tanggung jawab manajemen senior, perencanaan rinci. Selanjutnya memahami pelanggan terkait dengan pelanggan eksternal dan proses internal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya mengidentifikasi biaya mutu, membangun kesadaran mutu atau komitmen seluruh pegawai, pengukuran kinerja, dan pencegahan kesalahan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu secara berkesinambungan dengan menghilangkan ketidaksesuaian. Manfaatnya meliputi kepuasan pelanggan, pengurangan kesalahan dan biaya, peningkatan profitabilitas daya saing, serta keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya terkait dengan perencanaan untuk perbaikan. Jadi sebelum menerapkan program perbaikan mutu dengan berhasil, manajemen senior harus mengenali kebutuhan perbaikan mutu dan berkomitmen penuh terhadap pelaksanaannya. Komitmen ini meliputi penyusunan rencana rinci untuk mengarahkan program dan memastikan budaya perusahaan berfokus pada pencegahan kesalahan, bukan hanya menyelesaikan setelah terjadi. Kebijakan mutu menjadi panduan, namun keberhasilan program perbaikan mutu bergantung pada keteguhan manajemen dalam menjalankan komitmen tersebut. Selanjutnya terkait dengan memahami pelanggan. Jadi untuk perbaikan mutu berkelanjutan, organisasi harus fokus pada kebutuhan pelanggan eksternal, memahami mereka, dan mengkomunikasikannya ke seluruh proses bisnis. Penting untuk mengenali pelanggan, proses internal yang mendukung pemenuhan kebutuhan mereka, serta mendukung dan memperbaiki kinerja secara terus-menerus. Sumber informasi tentang kebutuhan pelanggan dapat diperoleh melalui survei, analisis pesaing, dan umpan balik. Perbaikan proses internal harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya itu mengenai materi mengidentifikasi biaya mutu. Jadi tujuan program perbaikan mutu untuk mengembangkan peningkatan dan memastikan barang dan jasa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya minimum, serta menghapuskan biaya ketidaksesuaian. Biaya ketidaksesuaian ini dapat mencapai 25% dari pendapatan dan sering meningkat seiring meningkatnya kesadaran akan ketidaksesuaian. Biaya ketidaksesuaian muncul karena kegagalan dalam memenuhi kebutuhan, sementara biaya kesesuaian berkaitan dengan pencegahan ketidaksesuaian. Untuk menurunkan
biaya ketidaksesuaian, perusahaan harus fokus pada pencegahan kegagalan yang mengurangi biaya kegagalan dan penilaian. Selanjutnya itu mengenai kesadaran akan mutu. Komitmen individu terhadap mutu memerlukan perubahan menyeluruh dalam organisasi, termasuk pemahaman pegawai tentang kebutuhan pelanggan, pencegahan kesalahan, dan pemberian wewenang untuk perbaikan mutu. Untuk mencapainya diperlukan pendidikan untuk pemahaman perubahan, komunikasi yang jelas mengenai kemajuan, dan sistem pengakuan untuk penghargaan atas kontribusi dalam perbaikan mutu. Selanjutnya peran penting komunikasi. Kegiatan komunikasi yang punya dua inti utama yang direncanakan oleh tim perbaikan mutu, yaitu yang pertama informasi umum tentang program perbaikan mutu dikomunikasikan melalui poster, kompetensi, majalah, perusahaan, dan peristiwa. Yang kedua, rapat berkala antara pegawai dan pengawas. Selanjutnya terkait dengan pengukuran dan sasaran perbaikan. Tujuan pengukuran terdapat dua tujuan utama pengukuran, yaitu yang pertama harus berarti bagi bisnis dan yang kedua harus dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok. Sedangkan landasan pengukuran dari atas ke bawah, yaitu sebelum menerapkan pengukuran baru dalam KIP, fokus pada bagian yang berdampak pada bisnis. Pengukuran harus disetujui oleh departemen terkait, memberikan informasi yang jelas dan akurat. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama tentukan tujuan bisnis, yang kedua tentukan alat ukur kinerja, yang ketiga buat pengukuran fungsional, yang keempat kembangkan pengukuran, dan yang kelima integrasikan pengukuran dalam perencanaan tahunan. Dan selanjutnya yaitu terkait dengan pencegahan. Konsep zero defects atau tanpa cacat menekankan pentingnya mengerjakan setiap kegiatan dengan benar sejak pertama kali, dengan menghindari kesalahan melalui pencegahan dan penerapan standar pribadi yang tinggi. Tujuan utamanya untuk memastikan masalah tidak terulang setelah ditangani. Yang kedua, kegagalan umum sistem tindakan pembetulan terjadi karena tindakan yang diambil sering bukan pencegahan jangka panjang. Selanjutnya, karena kurangnya mekanisme pemikulan masalah yang dihadapi pegawai. Dan yang ketiga, pendekatan menyelesaikan masalah seringkali hanya melibatkan tim manajer dan pengawas tanpa perbaikan sistematis. Selanjutnya terkait dengan perlengkapan sistem tindakan pembetulan efektif ini meliputi yang pertama mekanisme untuk menandai dan menganalisis masalah, yang kedua melibatkan semua pihak terkait untuk mengembangkan solusi, yang ketiga pengetahuan pemecahan masalah dalam kelompok, dan yang keempat pelaporan berkala, yang kelima menilai efektivitas tindakan pembetulan, yang keenam dukungan manajemen. Selain itu terdapat dua jenis kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok kemajuan atau quality circles untuk memantau dan menerapkan perbaikan. Yang kedua, gugus tugas tindakan pembetulan untuk menangani masalah kompleks antar bagian. Yang selanjutnya itu terkait dengan sistem penghapusan penyebab kesalahan. Yang dimaksud dengan sistem penghapusan penyebab kesalahan ini adalah metode yang memungkinkan masalah dijelaskan secara terbuka untuk menghindari kesalahan tidak terdeteksi. ECR harus dilaksanakan sejak awal, mudah diakses, diselesaikan pada tingkat pengawasan yang serendah mungkin, dan dipantau oleh KIT. Baiklah, itu saja pembahasan dari buku yang telah saya ringkas terkait dengan implementing total quality management. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.